Jokowi ingin memperpanjang kuasanya karena takut pada Anies, itu orang akan anggap oh lah segitu doang. Nah segitu doang itu bisa jadi gede isunya itu. Udah 7 tahun, udah 2 periode kok masih segitu doang mainannya tuh. Nah itu akan membangkitkan mama, pasti akan makin radikal tuh. Masyarakat sipil pada akhirnya akan menganggap oh kalau begitu memang dari awal Pak Jokowi nggak ngerti demokrasi atau ingin menghalangi demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu artinya mempercepat sirkulasi elit. Tiga periode itu memperpanjang dan memperlama sirkulasi itu. Jadi daftar tunggunya makin panjang. Nah itu bodohnya di situ. Karena luar negeri juga pasti akan hantam Pak Jokowi itu. Akibatnya ya Pak Jokowi semakin kehilangan reputasi itu. Padahal dia mau lengser ke Prabowo. Jadi Pak Jokowi hati-hati dengan teori itu, dan terutama lingkungan Anda itu Pak Jokowi itu busuk otaknya tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukmo, tukang donat dari Padang Ijuber, tertua di semesta. Habis sholat Jumat saya makan siangnya pakai sop, hanya sop, nasinya 2 sendok, hanya itu perut orang tua. Sambil saya melihat wawancara Rocky Gerung dan dan FNN. Salah satu yang menarik poinnya itu, Pak Jokowi, lingkungan Anda itu otaknya busuk. Terus dia Rocky Gerung itu omongan Rocky Gerung ya. Terus kemudian dia bilang Gibran Raka Buming Raka itu supaya ngasih tahu bapaknya bahwa di sekitar dia itu, di sekitar istana itu berarti di sekitar Jokowi itu ada ada manipulator. Ya mungkin kalau bahasa saya banyak pengkhianat intelektual, itu harus dia sampaikan tuh oleh Gibran ke ayahnya, yang akan menjerumuskan ayahnya sendiri bukan berakhir sebagai negarawan tapi sebagai politisi busuk. Karena Rocky Gerung bilang gini, ini saya tangkap nggak salah ya, seharusnya kan pelan-pelan Pak Jokowi itu harus meninggalkan kesan dia sebagai negarawan, tapi kalau ada ambisi untuk memperpanjang kekuasaannya menjadi 3 periode, nambah 2 tahun atau 3 tahun lagi, itu berarti dia adalah politisi busuk ya, bukan negarawan. Ini bahasa dari Rocky Gerung loh ya. Dan kemudian ya nggak ada cara lain, bukan ungkapan yang kasar, itu memang begitu, membusuk karena membusukkan demokrasi, atau Pak Jokowi itu nggak ngerti demokrasi, atau memang ingin membuat demokrasi busuk. Kalau bahasa akademisnya kata Rocky Gerung itu kan political decay ya, dari Samuel Huntington yang judulnya, yang bukunya itu The Class Civilization itu ya. Itu nggak saya ngomongnya. The Class Civilization, angel. Itu loh global paradox itu. Samuel Huntington itu yang dia mempopulerkan istilah political decay, politik busuk itu ya. Nah kayaknya itu yang penting ya. Jadi yang penting itu keinginan untuk perpanjang kekuasaan, sebagaimana kemarin ditawarkan oleh oleh Lanyala Mataliti di Munas HIPMI di Solo. Itu kan ya udah amandemen aja kembali ke Undang-Undang 45, dan terserah nanti Pak Jokowi mau berkuasa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu enak aja ngomong gitu ya Pak Lanyala itu. Dan sebenarnya itu kan keinginan dari para relawan atau buzzer dari Jokowi ya, seperti Lahdalia itu yang orang HMI tapi jadi menteri investasi itu, apa sih namanya itu, Lahdalia bukan siapa ya, pokoknya ya dulu ditolak, dulu sudah meredup kan isu perpanjangan 3 periode, sekarang muncul lagi keinginan 3 periode itu, kata Rocky Gerung. Ini aja mencoba menangkap pikiran Rocky Gerung yang menarik ya. Keinginan untuk memperpanjang kekuasaan itu karena karena ada arogansi ya. Ada arogansi itu, ada ambisi dan arogansi kekuasaan ya. Arogansi apa ya? Arogansi untuk supaya kepentingan apa sih maksudnya? Angel. Pikiran Rocky Gerung itu canggih sih. Saya sebagai tukang donat kadang-kadang nggak nyocok gitu loh, nggak bisa nangkep tuh istilah-istilahnya. Terus kok dia bisa menjelaskan bahwa beredarnya Anies ke seluruh Indonesia sampai ke Palu yang kemarin rame itu ya, ada sambutannya
itu membuat istana itu kepanasan gitu loh, sehingga terus mereka akan berkumpul kan di Gelora Bung Karno hari Sabtu besok itu, seluruh relawan dan organ-organnya itu untuk menghalangi Anies. Paling isu utamanya kalau menurut perkiraan saya, isu utama bagaimana memperpanjang kekuasaan ya, apalagi ada peran-peran yang penting dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dia menempatkan orang-orang sebanyak 287 menggantikan gubernur ya, gubernur, bupati dan kepala daerah yang lain. Setelah masa jabatan habis kan diganti oleh penjabat ya, penjabat sementara itu. Nah, orang-orang itu kan ditaruh orang-orang yang mendukung istana semua tuh, sebanyak 287 nanti, termasuk yang sudah ketahuan kan itu pejabat gubernur ini ya, Budi ya, orangnya istana, orangnya kepala sekretariat presiden ya, kepala istana itu, kepala sekretariat presiden apa sih namanya, sehingga dia memotong menggergaji, istilahnya melakukan deanisiasi, jadi memotong menggergaji program-program Anies ya. Itu salah satu contoh bahwa politik balas dendam itu sedang dimunculkan oleh istana ya, untuk menghambat ya laju dan popularitas dari Anies Baswedan, dan popularitas dan euforia terhadap Anies itu nggak mungkin terbendung ya. Kita lihat sambutan waktu di Medan, di mana itu, di Medan sama di Tasik, terus yang terakhir di Palu. Itu kalau kata Rocky Gerung, kalau separuh aja itu dikelilingi Anies Indonesia, maka pemilu seolah-olah sudah nggak diperlukan lagi, karena orang pasti akan mendukung Anies. Dan inilah yang membuat istana itu cemas ya terhadap pergerakan Anies. Padahal juga belum kampanye kan, hanya silaturahmi ke Solo, silaturahmi ke Tasik, silaturahmi ke Palu, ke Medan. 4 kota itu membuat istana kelimpungan. Nah, yang diingatkan oleh Rocky Gerung, jangan sampai terjadi usaha-usaha untuk menjegal Anies dengan perpanjang kekuasaannya dengan isu 3 periode. Dan itu artinya kalau 3 periode itu diterima oleh Pak Jokowi, ya memang banyak proposal yang menginginkan supaya memperpanjang, supaya ini harusnya kan Pak Jokowi menolak aja. Kalau dia pengen betul-betul sesuai dengan konstitusi ya, sesuai dengan konstitusi itu 5 tahun kedua selesai, nggak usah diperpanjang, ditolak aja. Tapi karena mungkin dalam analisis internasional itu Pak Jokowi itu dikatakan sebagai presiden yang paradoks, atau kedua presiden yang uncapacity, yaitu persoalannya sebenarnya di persoalan Pak Jokowi juga, itu yang sebagian besar 80% masalah ide-ide perpanjangan kekuasaan, masalah pemilu ditunda, itu sebenarnya masalahnya ada di Pak Jokowi 80%, karena dia tidak memberikan satu keputusan yang tegas, sehingga relawan itu banyak melakukan manuver-manuver, karena memang mereka melekat ya pada kekuasaan, pada rejim ya. Kalau kekuasaan hilang dan rejimnya hilang, maka para buser-buser atau para relawan Jokowi itu kan kemudian kehilangan mata pencaharian. Gitu ya. Yaudah, aku mau tidur siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu.